Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana kabarnya teman-temanku semuanya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dipermudahkan segala jalan urusannya. Oke, untuk videoku kali ini aku awali dengan sedikit healing ya teman-teman. Sedikit healing tipis-tipis gitulah pokoknya. Jadi ini itu kemarin pas aku pulang ke rumah mama setelah sekian lama aku nggak pulang ya, karena aku itu pulangnya sebulan sekali sekarang, jadi mau nggak mau ya. Karena biasanya itu aku pulangnya itu ya seminggu sekali, kalau nggak dua minggu sekali gitu teman-teman. Jadi karena satu dan lain hal makanya sekarang aku pulangnya sebulan sekali gitu. Terus ini dia video aku kemarin itu pas hari minggunya. Kita itu sebenarnya niatnya mau cari bapakku. Karena bapakku itu berangkat kerja dari Sabtu pagi, harusnya Sabtu sore itu udah pulang ya teman-teman, tapi karena nggak bisa dihubungi, handphonenya nggak aktif, terus mamaku juga udah kebingungan, jadi kita putuskan untuk cari gitu ya ke lokasi tempat bapakku kerja. Tapi ternyata kita nggak ketemu gitu teman-teman, karena pas kita perjalanan ke tempat bapakku kerja ternyata bapakku udah balik. Dan ya seperti yang sudah kita duga sebelumnya, kalau bapakku dapat musibah, dimana mobilnya kemarin itu sempat tumbang waktu pas muatan. Dan itu apa ya namanya, kayak gimana sih rasanya kalau anak ngelihat bapaknya cari nafkah terus tiba-tiba masalahnya kayak gitu ya kan, apa sih, nelongso gitu ya teman-teman. Tapi alhamdulillah ternyata bapakku bisa pulang dengan selamat. Terus mobilnya juga nggak kenapa-napa, cuma sedikit benyok di bagian pintu samping kiri aja. Alhamdulillah, pokoknya sehat selamat sampai rumah gitu ya teman-teman. Terus karena kita nggak ketemu sama bapakku, jadi ujung-ujungnya kita teruskan ke tempat refreshing. Ini sebenarnya bukan tempat refreshing teman-teman, ini tuh sebenarnya kayak lebih ke kantor imigrasi, karena ini itu tepat berada di perbatasan Kalimantan dan juga Malaysia gitu teman-teman ya. Dan itu dia tadi sedikit video cuplikan aku saat nyari bapakku, terus dilanjutkan dengan healing tipis-tipis gitu teman-teman ya. Dan sekarang ini videonya tak lanjut di rumah. Ini kemarin paketku sudah datang seperti yang sudah tak idam-idamkan selama iki gitu teman-teman. Jadi aku itu beli set sotil gitu ya, atau jenengannya apa sih, jenengannya kitchen set gitulah pokoknya. Dia itu satu paket, ini aku beli di harga 100 berapa puluh ribu ya kemarin itu, kalau nggak salah 140-an ribu. Ini aku beli satu karena awalnya itu aku cuma nyoba, dan aku itu pas balik ke rumah mamaku itu kebawa teman-teman di belakang, tapi ya udahlah nggak sempat buka. Terus mamaku juga sempat nanya tapi aku bilang itu paket gitulah pokoknya, karena aku belum unboxing, aku belum buat video gitu teman-teman. Nanti insya Allah kalau aku punya rezeki lebih lagi, aku bakalan beliin lagi satu set untuk mamaku, satu set untuk mertuaku gitu ya teman-teman. Insya Allah berusaha adil gitu. Tapi kalau aku sudah punya rezekinya ya teman-teman, doain aja ya, insya Allah kalau mau nyenengin orang tua itu niatnya pasti ada aja, alhamdulillah dari manapun itu sumbernya gitu ya teman-teman. Terus iki aku unboxing, ternyata ini tuh tebel banget, gagangnya kayu, dan aku itu suka banget estetik warnanya. Kenapa aku pilih warna putih? Karena aku itu kemarin terinspirasi dari vlognya Bunda Siti Aisyah ya kalau nggak salah itu channelnya. Terus kayak banyak banget kayak channelnya Kak Leni Mizel, terus apapun itu ya, kayak ini Kak Terry Raradini juga, karena itu tuh mereka itu kayaknya kalau beli peralatan dapur itu warnanya estetik, dan setelah tak amati ternyata rata-rata itu warnanya putih gitu teman-teman, putih, perpaduan putih sama kayu. Jadi aku mau mencoba untuk memakeover dapurku sedikit demi sedikit. Jadi aku bulan ini nyicil untuk kitchen set dulu, dan ini tuh super tebel banget bahan untuk si silikonnya teman-teman. Nanti kalau pengen insya Allah ya, kalau aku nggak lupa link pembeliannya bakalan tak cantumin di description.
Masya Allah banget, pokoknya pertama kali aku beli sutil ini tuh kemarin awalnya aku maju mundur karena ada beberapa komen yang membuat aku agak kurang yakin gitu teman-teman ya. Tapi setelah tak amati untuk pembelian yang si warna putih ini komennya alhamdulillah bagus semua. Hanya untuk warna lain itu banyak yang komen rata-rata silikonnya kurang tebel dan lain hal sebagainya. Tapi aku nggak tahu itu recommended atau nggak komennya, yang pasti aku sudah mencoba dan ini buktinya aku beli ini bagus banget, tebel banget, aku seneng banget. Pokoknya aku hanya tinggal beli teflon anti lengketnya dan juga kayak perintilan yang lainnya gitulah pokoknya ya, yang bisa mempercantik dapurku. Insya Allah kalau ada rezekinya nanti bakalan sedikit demi sedikit memakeover dapurku gitu teman-teman. Dan ini dia videonya, tak lanjut di pagi hari ini setelah subuh, karena aku itu unboxingnya kemarin sore dan ini videonya di subuh hari ya, setelah sholat subuh terus lanjut masak-masak. Ini aku punya buah apa jenengannya, cempedak, ini kayak buah nangka gitu loh teman-teman, yang panjang itu yang agak lonjong, tapi ini bukan nangka, ini namanya cempedak kalau di Kalimantan gitu teman-teman. Ada yang tahu nggak buah ini? Kalau tahu yuk boleh komen di kolom komentar. Jadi untuk buah si cempedak ini itu teksturnya, wujudnya itu sama banget dengan buah nangka gitu teman-teman ya. Cuma bedanya kalau nangka itu bulat besar, agak panjang juga kadang, tapi kalau untuk buah ini tuh nggak besar, nggak ngelebar, nggak gemuk, tapi dia panjang agak lonjong gitu teman-teman ya. Jadi untuk buah mudanya sama-sama kayak buah nangka, bisa kita konsumsi dibuat sayur ataupun apapun, itu sama aja dengan cara kita mengolah nangka muda. Tapi kalau yang masaknya itu bisa kita makan gitu aja sama dengan kayak buah nangka, atau bisa kita goreng. Kalau aku biasanya lebih seneng tak goreng gitu teman-teman, karena rasanya menurutku enak banget sih. Kalau teman-teman tahu yuk boleh cobain teman-teman digoreng kayak aku ya. Jadi dia dipisahin dulu sama bijinya, terus nanti teman-teman siapin tepung terigu, terus kasih sedikit garam, habis itu buahnya dicampurin aja, dimasukin ke dalam tepung terigu yang sudah dikasih air ya, yang sudah kayak teman-teman untuk buat tepung basah atau apapun itu, terus digoreng. Enak banget pokoknya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Ini setelah tadi masaknya selesai, udah tak rebus duluan ya teman-teman, karena aku belinya itu sore, jadi ini paginya tak rebus. Tapi biasanya memang untuk masak ini tuh selalu direbus. Jadi ini tak rebus dulu, dan ini setelah tak rebus kita cuci, terus mau tak rendam sebentar, dan aku mau menyiapkan kuali untuk menggoreng ikan asin sebagai lauk pendamping si sayur cempedaknya ini. Nah teman-teman jangan salfok sama minyak gorengnya, karena ini tuh sedikit minyak sisa, jadi tak tambahin dengan minyak baru, makanya warnanya seperti itu, campur aduk gitu teman-teman ya. Dan langsung saja ini aku mau goreng si ikan asin yang sudah tak cuci, tadi sudah tak cuci, terus langsung saja mau tak goreng. Dan aku mencoba goreng pakai spatula yang tadi malam sudah tak unboxing, dan ternyata ini itu bagus banget, sebagus itu, nggak meleot, nggak apa, kalau kena panas itu namanya nggak mencair gitu ya, mencair apa meleot gitulah pokoknya teman-teman. Pokoknya aku tuh seneng banget, puas banget. Besok lagi kalau aku pengen belikan buat mamaku, buat mama mertuaku kalau sudah ada rezeki, jadi aku pengen belinya di toko ini lagi. Pokoknya toko ini recommended menurut aku ya teman-teman. Untuk linknya insya Allah nanti aku cantumkan di deskripsi, kalau aku nggak lupa teman-teman ya. Maklum aku itu kadang kalau udah mau upload terus direcoki gitu tuh kadang suka lupa, suka ngeblank gitu teman-teman. Dan ini dia untuk buah cempedaknya. Ini rencananya mau tak tumis aja biasa ya, cuma pakai bawang merah, bawang putih, cabai. Terus ini aku punya teri Medan, teri yang lembut. Kemarin aku sengaja beli, tapi aku beli nggak banyak, jadi ya secukupnya aja. Aku cuma pakai sedikit hanya untuk wangi-wangian gitu ya. Jadi sebelum masukkan bumbunya, ini aku seperti biasa untuk goreng dulu si terinya biar dia sampai mateng, sampai harum. Habis itu baru tak masukkan si bawang merah, bawang putih, dan juga cabai yang sudah tak iris tadi gitu teman-teman. Karena menurutku kalau terinya matang itu lebih enak, lebih sedap sih menurutku ya teman-teman, karena selera orang kan berbeda-beda gitu ya. Ada yang ditumis bareng bumbunya, ada yang dimasukkannya pas sudah matang. Itu pokoknya sesuaikan dengan selera teman-teman masing-masing. Kalau aku ya lebih senang kalau terinya itu matang, karena baunya itu lebih wangi gitu teman-teman.
Dan ini setelah tadi tak masukkan bumbunya, terus sudah kecium bau harumnya, sudah mateng. Iki langsung saja tak masukin si cempedaknya yang tadi sudah tak rebus, terus sudah tak cuci juga. Terus kita masukkan dan kita aduk-aduk gitu teman-teman ya. Aduh, pokoknya aku tuh seneng banget masak pakai spatula ini. Cuman satu yang aku tuh sayangkan karena ternyata wajanku iki kalau untuk goreng menggoreng itu lengket ya. Jadi belum bisa pakai spatula ini gitu teman-teman. Kemarin aku udah coba tapi ternyata untuk membalik si ikan nila yang tak goreng itu nggak gelem karena ikan nilanya lengket sama kualinya gitu teman-teman. Jadi kalau tak paksa malah nanti kualiku sing numplek gitu ya. Jadi ya udah aku pakai sutil yang biasa aja yang stainless. Terus kita di setelah tak aduk-aduk dan juga tak tambahkan sedikit air biar agak melunakkan lagi gitu ya. Terus kita tambahkan bumbu, sedikit garam, micin dan juga sedikit gula pasir. Terus tak aduk-aduk dan tak biarkan dulu sebentar sampai matang. Terus ini aku mau buat sambal oyek kalau kata aku bilang ya teman-teman, atau sambal bawang putih sama cabai aja, udah gini simple sebagai pendamping. Dan setelah ini kita lihat lagi si buah cempedaknya ini sudah hampir matang, alhamdulillah. Kita aduk-aduk lagi. Ini pas aku masak ini tuh sudah hampir jam setengah 7, ini sudah jam 6.15an ya teman-teman. Jadi aku tuh bener-bener buru-buru banget masaknya karena aku juga masak untuk bekalku hari ini gitu teman-teman. Dan ini dia setelah tak aduk-aduk, aku juga sudah ganti sutil karena agar lebih nyaman saat mengambil sayurnya gitu teman-teman ya. Makanya aku ganti pakai sutil yang satu dan alhamdulillah semua sutil yang sudah tak coba itu ternyata enak banget, nggak meleot, nggak meleleh gitu teman-teman ya. Oke, setelah ini aku langsung saja mau menyiapkan bekal untuk berangkat kerjaku. Aku ambil nasi, terus sedikit sayur, sama nanti ikan nasinya tunggu nasinya agak dingin tak taruh di atas nasinya gitu teman-teman ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah selalu support videoku, support channelku, subscribe dan sebagainya. Terima kasih banyak. Jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Terima kasih banyak.